Sobat Phoenix, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat dan bersemangat. Kenalin, aku si Kirana Dewi atau bisa dipanggil CK. Dan hari ini kita mau bicarain suatu topik yang lagi happening banget nih. Apalagi di kalangan anak milenial kayak kita. Tapi hari ini aku nggak sendirian loh. Aku bakal ditemenin sama teman-teman aku yang kece abis. Halo Sobat Phoenix. Wais, oke. Perkenalan dulu dong dari yang paling kiri nih. Halo, kenalin, nama aku Cynthia Kusumawardani. Kalian bisa panggil aku Cynthia. Halo semuanya, aku Renat Halman Pane, kalian bisa panggil aku Ray. Halo, kalau aku Valina Walia Putri, kalian bisa panggil aku Valin. Halo teman-teman, kenalin, aku Kurniawan Chandra Wijaya, kalian bisa manggil aku Chandra. Wah, halo guys. Gimana nih acara pesta kemarin? Kita kan udah ikutan mulai dari first gathering, terus studium general 1 dan 2. Boleh dong bagi kesan, pesan atau sarannya buat rangkaian acara pesta kemarin. Mungkin dimulai dari aku dulu ya. Kalau aku jujur capek ya, karena kita udah mulai hektik kuliah nih. Nah, tapi di samping itu seru juga loh, karena yang kita dapat tugas suruh foto sama teman seangkatan, itu rasanya kayak simulasi jadi artis sih. Bener sekali teman-teman, aku juga merasakan hal yang sama ya. Mungkin karena di awal itu masih bisa dikatakan baru ya. Nah, kayak merasa biasa-biasa aja sih kalau dikasih tugas, ya udah kita ikuti aja alurnya. Tapi kalau di pertemuan selanjutnya kalau dikasih juga ya, begitu juga dengan pertemuan berikutnya lagi, itu kita juga dikasih semacam tugas lagi ya. Jadi kayak merasa terbebani, apalagi kita juga punya tugas. Tapi menurut aku sih itu merupakan cara yang baik untuk mempersatukan kita seangkatan nih. Bener. Nah, jadi menurut aku yaudah deh, nikmati aja prosesnya, ikuti aja alurnya. Mungkin ini cara yang terbaik untuk kami bisa semakin dekat dengan teman-teman, bisa semakin menghibur diri kami lah untuk lebih mengenal teman kami. Begitu sih dari aku. Oke, mungkin kalau tadi Valin sama Ray udah bahas tentang tugas nih, aku cuma mau nambahin aja. Kan kita selama pesta ini juga sharing bersama cutting, alumni, dan juga dosen. Dan juga ada mahasiswa berprestasi atau MAPRES. Nah, selama itu juga aku mendapat banyak pengetahuan dan pengalaman yang sangat seru dan sangat impactful bagi kita semua, yang mana pengetahuan tersebut bisa kita gunakan dan kita bikin acuan nih selama kita berada di dunia perkuliahan. Oke, kalau dari aku nih, mungkin sebagai anak kos berharap banget ya buat dapat konsumsi waktu first gathering. Ya sekalipun kita waktu group discussion kita dapat makan bersama dalam berupa snack itu, tapi ya sebagai anak kos mungkin dapat makan kayak nasi gitu bisa menghemat pengeluaran kita. Jadi ya, buat teman-teman bisa tidak terlalu berekspektasi tinggi. Wah, bener banget nih. Kalau dari aku sendiri, rangkaian acara pestanya udah keren banget. Mulai dari storyline-nya, esensi dari rangkaian acaranya, dan pastinya tugas-tugasnya. Nah, kalian sadar gak sih banyak penugasan pesta yang berhubungan sama sosial media? Mulai dari Instagram, YouTube, dan LinkedIn. Kalau menurut kalian sendiri, esensi dari sosial media itu gimana sih? Oke, menurut aku sendiri ya, esensi dari sosial media itu mungkin kita bisa menjadi lebih mendapatkan info tentang, apalagi kita mahasiswa ya, mungkin bisa mencari info beasiswa ataupun info tentang open recruitment dari suatu organisasi yang mungkin kita minati ya, itu kan tersedia semua di sosial media. Nah, mungkin bagi aku juga kita bisa menambahkan relasi ke teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sudah menambahkan relasi, mungkin kita bisa mengetahui aktivitas mereka ataupun gimana aja kondisi mereka sekarang. Begitu sih dari aku. Buat aku pribadi, sosial media itu kayak semacam buat healing ya. Kayak misal kita udah berada pada fase jenuh mengerjakan tugas, terus jenuh belajar, padahal nggak pernah belajar. Ya gitulah pokoknya. Kalau udah jenuh gitu, biasanya kan kita
bingung gitu kan mau ngapain gitu. Jadi ya bukannya scroll TikTok, scroll IG gitu. Ya gitu tuh sih pokoknya buat menghilangkan rasa jenuh seperti itu. Aku juga kayak gitu sih. Tapi kalau dipikir-pikir, sosial media tuh kayak pedang bermata dua gak sih? Menurut kamu gimana nih, Chan? Kayaknya kamu dari tadi pengen ngomong deh. Iya, aku setuju banget sama Seka. Karena bagiku sosial media itu juga bisa jadi pisau bermata dua. Karena tadi kan Ray bilang kalau sosial medianya digunakan buat aktivitas ngeliatin teman, terus nyari informasi, dan tadi Valin juga bilang buat TikTok itu. Aku juga gitu, maksudnya. Aku sering gunain sosial media itu buat ngembangin hobi, lihat-lihat buat inspirasi, biar kreativitasku semakin naik gitu. Tapi lama-lama aku mikir kok malah jadi insecure ya. Kayak orang lain tuh pencapaiannya jadi bagus banget. Sedangkan aku nggak ada progres buat berkembang gitu. Terus kalau scroll TikTok juga lama-lama kadang bisa jadi lupa waktu. Oke, kita udah mulai masuk ke pembicaraan inti hari ini nih, yaitu tentang kecanduan media sosial atau bahasa kerennya social media addiction. Nah, aku mau tanya ke Cynthia deh. Pandangan kamu tentang social media addiction gimana nih, Sin? Oke, kalau menurutku addiction itu udah mengarah ke arah yang negatif ya. Contohnya aja nih, kalau kalian hangout bersama teman-teman kalian di suatu restoran atau cafe gitu, terus makanannya datang tuh, kalian pasti akan langsung memfoto makanan itu kan, terus kita share itu ke sosial media, kayak Instagram mungkin, atau juga WhatsApp di Snapnya. Nah, kalau menurut aku, hal tersebut udah termasuk addiction sih. Kayak mereka tuh merasa harus banget gitu loh buat mengupload keseharian mereka ke dalam sosial media gitu. Ya betul banget, sampai story-nya sampai titik-titik, ya nggak sih? Iya dong. Kalau menurut kamu itu termasuk sharing atau flexing sih? Kalau menurut aku itu tergantung dari yang lihat ya. Jadi kayak misal ada dari beberapa dari kita merasa ya udah itu adalah biasa aja gitu. Tapi juga ada beberapa segelintir orang yang merasa kayak ih apaan sih ini orang lagi caper atau lagi flexing atau lagi apa sih? Kayak gitu sih kalau menurut aku ya. Iya juga ya, tergantung dari penontonnya berarti. Tapi dari aku pribadi ya kita jangan semata-mata memandang itu hal yang buruk rupa. Mungkin itu dia salah satu cara dia meluapkan emosi dia, atau itu cara dia berekspresi di depan sosial media. Mungkin itu bisa menjadi bagian dia untuk hal mengenang sesuatu, mengenang aktivitas dia yang mungkin sangat berharga gitu kali ya. Dan juga itu nggak ada salahnya sih, itu kan pribadi dia, itu juga menjadi hal yang manusiawi sih menurut aku. Jadi kita yang menanggapinya gimana. Kalau misalnya disuka boleh ditap-tap aja, atau enggak tinggal kita scroll, kita swipe kalau misalnya merasa risih. Itu sih menurut aku. Wah, seru banget nih pembicaraan kalian. Kalau boleh aku rangkum, sebenarnya tolak ukur kecanduan media sosial itu tergantung pribadi ya. Cuma jangan sampai hal itu mengganggu aktivitas kita. Nah, tadi si Ray kayaknya pro banget nih sama eksistensi media sosial. Emangnya benefit dan pengaruh media sosial buat kamu apa aja sih, Ray? Nah, bener banget nih. Aku pro, cuman pronya aku bukan berarti kecanduan ya, yang sesuai dengan topik kita. Nah, kenapa aku bilang pro terhadap sosial media? Nah, kalau misalnya kita mulai belajar saja dari berpikir positif, mungkin hasilnya juga akan positif ya. Nah, jadi menurut aku sosial media itu bisa menjadi sumber komunikasi begitu. Sama halnya kalau misalnya kita belajar, kan kita juga butuh interaksi kepada teman-teman yang lainnya. Nah, dengan sosial media itu aku pernah ketemu itu di sebuah aplikasi sosial media yaitu Facebook, di mana itu ada grup khusus untuk membahas tentang keberlanjutan mengenai SBMPTN nih teman-teman. Nah, jadi kita bisa diskusi, kita bisa saling mengomentari. Kalau misalnya biasanya kan tuh ada di forumnya itu foto soal atas nama ini, nanya ini. Nah, itu jadi teman-teman yang dari lain pulau ya, khususnya karena Facebook ini kan berinteraksi antar pulau gitu. Nah, jadi teman-teman yang
luar daerah itu tanpa segan-segan mau dia membantu kita, ataupun mereka mau saja itu untuk menjawab pertanyaan kita. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita coba aja untuk berpikir positif teman-teman, seandainya kita mau arah gunakan apa itu sosial media, pasti juga hasilnya akan positif. Nah, kalau misalnya dari segi sosial media yang lain, contohnya ya kita semakin tahu gimana cara kita untuk menyehatkan diri kita, karena kalau misalnya kita fokus terhadap suatu materi yang kita kejar-kejar, yang harus memaksakan kita fokus, stres, itu bakal membuat tubuh kita menjadi tidak sehat teman-teman, terutama bagi mental kita ya. Nah, untuk itu sosial media mungkin jalan alternatif ya, kalau misalnya dalam hal yang sempit gitu, waktu yang sempit, kita scroll ini, kita dapat media informasi baru, kita juga mendapatkan penghiburan baru. Jadi menurut aku ya tidak salah kan untuk mengomentari dari segi pengaruh positifnya. Itu sih dari aku. Makasih. Oke, jadi sebelumnya aku udah riset nih. Dan berdasarkan laporan We Are Social, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah itu pun meningkat 12,35% dari tahun sebelumnya, dan diperkirakan tren ini akan terus berlanjut setiap tahunnya. Nah, dari teman-teman nih, boleh kasih tips and trick gak sih biar kita tuh terhindar dari sosmed addiction? Oke, kalau dari aku mungkin lebih aku tekanin di self control aja sih, karena itu lumayan penting buat kita bisa menghandle seberapa jauh kita bermain sosial media. Andaikan kita kesusahan buat ngelakuin hal tersebut, kita bisa manfaatin aplikasi-aplikasi yang ada di handphone atau di gadget kalian untuk membantu hal tersebut. Karena ada banyak aplikasi yang mungkin kayak app timer, jadi itu bisa memantau seberapa lama kita menggunakan sosial media, dan mungkin ada yang otomatis nge-stop. Misal kita udah main sosial media nih selama 1 jam, dan kita udah ngatur kalau kita udah 1 jam itu otomatis stop. Dan itu menurutku lumayan ngebantu, terutama bagi aku selama ini sih. Mungkin kalau Chandra itu lebih ke menggunakan aplikasi ya. Kalau aku itu lebih suka ke introspeksi diri. Jadi aku tahu nih apa yang bikin aku bakal jalan ke arah yang negatif, kayak addiction gitu. Nah, jujur aja aku nggak pernah download TikTok ya, karena aku tahu aku tuh orangnya gampang canduan. Nah, karena aku tuh udah pakai Instagram, jadi aku pikir Instagram tuh udah ada yang ada konten yang kayak TikTok gak sih, kayak reel gitu-gitu. Nah, jadi aku mempertimbangkan aja nih, kalau aku download TikTok dan Instagram kan sama aja gitu loh. Cuma jadi ada 2 aplikasi yang malah menunjuk aku buat canduan. Nah, akhirnya aku selama ini gak pernah download TikTok karena aku berpikir lebih baik aku download 1 aja dan itu udah mencakup semuanya. Itu sih kalau dari aku. Kalau aku sih kurang lebih mirip sama kayak Chandra ya. Jadi kalau aku, misal nih, aku mulai TikTokan dari jam 10.15 misal ya. Nah, aku tandain tuh jam dinding di kamar aku. Kalau misalnya udah 10.30 atau 10.35 aku harus berhenti kayak gitu. Jadi bukan pakai pengingat sih, kayak ya pokoknya lihat jam aja terus kayak gitu. Wah, nggak kerasa ya udah hampir 15 menit berlalu nih. Tadi kita udah bicarain banyak hal tentang social media addiction, pengaruhnya, dan tips-tips biar kita nggak sampai kecanduan. Oh iya, terima kasih udah dengerin pembicaraan kita sampai akhir, dan semoga pembicaraan kita hari ini bisa diambil manfaatnya buat teman-teman dan sobat unik sekalian. Akhir kata, sampai jumpa!